Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Kita lanjutkan materi kita pemrograman web. Nah, kali ini kita lanjutkan adalah lanjutan materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah form input, di mana form input ini berguna untuk masukan dari user. Oke, baik. Sekarang kita akan menyimpan dan mengelola data dari hasil inputan form yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sebelum kita menyimpannya ke database, kita lihat dulu sedikit tentang database. Nah, nanti database itu sebetulnya adalah sebuah DBMS, Database Management System. Nah, sebelum kita mulai, mungkin sudah pernah menyimpan data misalnya data-data mahasiswa. Itu bisa disimpan di Excel, Word, ataupun Notepad. Mungkin kalau misalnya data 1 atau 2, 3 buah mungkin tidak terjadi masalah untuk pencariannya. Tetapi bayangkan apabila ada banyak atau ribuan data misalnya, itu akan merepotkan kita juga. Nah, sekarang kita akan menyimpan data-data contoh. Saya akan menggunakan data mahasiswa di sini. Nah, di sini database ini adalah seperti misalnya ada Oracle, kemudian ada MySQL, kemudian ada MongoDB. Itu sebenarnya bukanlah database, tetapi adalah software untuk mengelola database seperti Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan MongoDB. Sedangkan database itu sendiri adalah data di dalam DBMS, Database Management System. Nah, di dalam database ini terdiri dari ada tabel-tabel. Ada contohnya kalau di perguruan tinggi ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Nah, di dalam tabel ini saya anggap adalah sebuah tabel, tapi dalam kenyataannya bukanlah seperti ini. Ini hanya menginterpretasikan saja. Sebuah tabel itu terdiri dari ini baris, kemudian ada kolom. Nah, di dalam tabel itu ada baris dan kolom. Nah, baris ini disebut juga dengan record. Baris itu adalah sebuah record dan kolom adalah sebuah field. Jadi contohnya misalnya di sini ada field nomor, ada field nama, ada field name, ada field email, ada field jurusan, dan ada field gambar. Nah, ini adalah sebuah field, dan kemudian isi di dalam tabel ini nanti misalnya ada satu orang mahasiswa, itu berarti ada satu record. Berarti satu mahasiswa untuk satu record. Berarti kalau ada 2 mahasiswa isinya, berarti itu adalah 2 record seperti itu. Berarti terdiri dari baris dan kolom. Barisnya adalah record. Baris ini banyak, ini nanti ada ribuan. Kalau datanya ada beribu gitu ya. Kemudian nama ini adalah kolom, disebut juga field. Nah, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita mulai, terlebih dahulu Anda harus sudah menginstal namanya Exam. Harus sudah diinstal dulu Exam pada komputer Anda. Cara menginstal Exam, Anda bisa melihat video pada video sebelumnya. Untuk cara install Exam, di sini saya menggunakan Exam Control Panel versi 324.
Oke, kita langsung ke, setelah dijalankan exam itu Anda harus start dulu Apache sebagai web server dan MySQL sebagai software untuk mengelola database. Oke, sudah. Kemudian kita lihat di browser, apabila browsernya jalan, itu kita bisa melihat localhost. Nah, ini ada dashboard, kita lihat info PHP-nya adalah versi 7.4.10. Jadi kita gunakan versi 7 ke atas ya, 7.2 minimal. Oke, baik. Ini sudah, saya kira sudah paham. Selanjutnya kita akan membuat data yang tadi. Nama, NIM, email, jurusan. Untuk mengelola database, Anda cukup memanggil, di sini ada PHP MyAdmin. Nah, ini adalah sebuah interface untuk perantara antara pengelolaan database dan aplikasi user. Ini aplikasi user. Nah, kita klik pada database. Di sini kita akan membuat sebuah database untuk menyimpan data-data yang kita perlukan. Nah, yang ini tadi. Kemudian kita buat aja namanya adalah PW, pemrograman web, diikuti dengan nama NIM Anda nanti. Atau 4 angka NIM terakhir, 3 angka lah, 3 NIM terakhir, 3 NIM, 3 angka NIM terakhir. Kemudian diklik create. Nah, ini sudah jadi database kita adalah PW3 NIM. Saya buat itu saja. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel di sini, create tabel. Anggap saja nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, ini kolom. Nah, itu yang saya bilang tadi, terdiri dari beberapa kolom. Kita lihat kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Ada 6 kolom. Kita buat 6, kemudian diklik go. Nah, ini dia. Nah, setiap tabel itu harus ada namanya primary key. Primary key ini nanti berguna untuk menghubungkan atau relasi antar tabel. Jadi ada namanya primary key. Kita buat aja namanya ID. Ini adalah primary key ya, ID. Integer, lengthnya dikosongkan saja. Nah, atributnya di sini kita buat dia sebagai primary. Oke, primary key. Kemudian di sebelahnya lagi, di sini ada auto increment. Nah, kita checklist auto increment agar apa? Agar nanti isinya itu otomatis. Kita tidak perlu menginputkan ID-nya atau primary key-nya nanti berupa angka. Nah, karena angka saya buat di sini integer. Nah, ini untuk kasus-kasus tertentu biasanya di sini ada primary key-nya itu adalah NIM. Nah, NIM bisa juga dibuat sebagai primary key. Tapi saya lebih suka membuatnya adalah otomatis. Kemudian tadi ada lagi kolomnya nama. Nah, di sini kita buat nama, huruf kecil nama. Kemudian varchar kita buat aja lengthnya 255. Kemudian ada NIM. NIM itu bisa juga varchar atau integer, terserah. Saya buat varchar saja. Sebetulnya itu adalah angka. Kita buat integer, isinya 15. 20 lah, 20. Kemudian ada email. Email ini adalah dia berupa, isinya berupa teks. Kita buat saja varchar. Bisa varchar ini bisa teks, bisa angka gitu ya.
Jadi bisa angka, bisa teks. Nah, ini juga sebetulnya varchar saja, karena dia angkanya bukan untuk dioperasikan atau dikalkulasikan dengan operasi aritmatik. Kemudian ada apa lagi? Email sudah. Kemudian jurusan, di sini ada jurusan. Jurusan itu juga berupa tag, kita buat varchar. Ini email tadi lebarnya kita buat 100. Jurusan juga kita buat 100. Kemudian ada gambar. Gambar ini alamat daripada file gambar, kita buat saja 150 karakter. Nah, ini sudah jadi tabel untuk mahasiswa, tinggal kita klik save. Nah, ini sudah jadi ID integer. Nah, ini dia ada 6 buah, 6 kolom ya, atau 6 field pada tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita akan mengisi data-data ke tabel ini sesuai dengan form yang telah kita buat sebelumnya. Namun terlebihnya kita akan membuka dulu kode daripada editor kita. Nah, kita akan membuat sebuah form. Nah, ini kemarin sudah ada form, namun karena dia belum sesuai dengan form input kita, maka kita buat dulu sebuah file dengan nama input.php. Jadi kita nanti akan menggunakan bahasa pemrograman PHP di sini juga. Oke, enter. Nah, di sini sudah ada. Nah, untuk menjalankan program PHP Anda cukup membuka, ada tag pembuka, ada tag penutup. Tag pembukanya adalah simbolnya tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, kemudian diikuti dengan PHP. Kemudian ditutup dengan tag penutup, tanda tanya, dan tanda lebih kecil. Nah, ini di sini adalah kita bisa membuat program kita. Nah, kita sedikit akan mempelajari perintah-perintah PHP. Namun di sini saya tidak akan mempelajari dasar-dasar ataupun perintah-perintah lain, tetapi di sini adalah perintah yang berkaitan dengan pemrograman web, khususnya untuk koneksi dan menampilkan data. Nah, kalau untuk dasar PHP nanti Anda bisa mengunjungi di sini php.net. Nah, lihat aja di documentation untuk perintah-perintah yang lain. Namun sebagai permulaan Anda juga harus mencoba beberapa hal di PHP, yaitu yang pertama adalah ada namanya variabel. Nah, variabel di sini, variabel itu adalah tempat penyimpanan sementara yang berisikan nilai atau informasi. Nah, untuk membuat variabel pada PHP itu diawali dengan $. Kemudian $ diikuti nama variabel, misalnya $nama. $nama ini nama variabel, atau $nomor atau $tanggal. Ini adalah nama variabel bebas, apa saja digunakan. Oke, kita buat contoh $nama sama dengan misalnya
dolar nama Muhammad Rizik misalnya. Oke. Muhammad Rizik ini berarti bahwa di variabel nama ini berisi informasi Muhammad Rizik. Nah, ini kalau menuliskan karakter menggunakan kutip, tapi kalau angka tidak pakai kutip dua. Kemudian selanjutnya adalah perintah untuk menampilkan teks ke browser. Kita akan menggunakan perintah echo. Contohnya echo, kemudian diikuti kutip. Nah, disitu baru kita berikan keterangan. Misalnya nama saya, misalnya. Ini saya buat aja lah nama saya di sini ya. Oke, nama saya (2) kemudian diikuti nama variabel dolar nama. Nah, coba kita tes dulu. Apa hasilnya? Kita dapat melihatnya di sini. Oh, salah. Nama, kemudian echo. Oh, di sini kutip duanya belum. Kutip dua. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini dia akan menampilkan nama variabelnya adalah berisi ini. Kalau dengan operasi matematik juga sama. Misalnya penjumlahan. Misalnya saya buat di sini penjumlahan. Penjumlahan ya, kita tinggal membuat variabelnya. Misalnya di sini ada variabel A sama dengan 5, kemudian ada variabel B sama dengan 6, kemudian dijumlahkan dengan nama variabel jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B. Nah, itu kita bisa ditampilkan hasil penjumlahannya di nama variabelnya. Dalam. Nah, ini penjumlahan. Ini berarti kan operasi aritmatik. Kita lihat di sini hasilnya. Penjumlahan berarti 11 hasilnya ya. 5 tambah 6 adalah 11. Oke. Sip, seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu tadi ini adalah variabel parabel. Oke, ini saya kira nanti sambil berjalan saja kita. Yang penting adalah perintah untuk menampilkan hasil eksekusi yang diproses oleh PHP ke browser. Jadi ini adalah menampilkan teks. Kemudian bisa juga untuk menampilkan yang lain, misalnya menyisipkan kode PHP di dalam HTML. Bagaimana lagi nih? Coba kita tes. Saya hapus PHP-nya, saya buat di sini HTML 5. Nah, ini kan kode HTML di body. Misalnya saya akan membuat menampilkan tanggal sekarang. Tanggal sekarang adalah (2). Kita buat variabel TGL. Jangan pakai variabel, langsung aja perintahnya. Date. Ini perintah PHP untuk menampilkan tanggalnya. D hari, M bulan, Y tahun. Oke, kita lihat hasilnya apakah berhasil atau tidak. Nah, dia akan menampilkan teks apa adanya. Nah, untuk menyisipkan kode PHP di HTML, itu kita bisa menambahkan di sini tanda tanya sama dengan, kemudian ditutup tanda tanya lebih besar. Seperti itu saja. Ini untuk menyisip kode PHP di dalam HTML. Nah, itu di hasilnya 2711. Nah, biasanya untuk penyisipan
kode PHP di dalam HTML ini adalah hasil proses daripada yang telah dikelola oleh PHP. Nah, contohnya kalau misalnya ini kan tidak mungkin kita buat variabel di dalam ini, jadi dia hanya untuk menampilkan saja, jadi menyisipkan tampilan itu saja. Nah, baik, sekarang kita kembali ke form yang semalam kita buat. Saya akan mencoba membuat sebuah tampilan form dengan bantuan Bootstrap. Nah, ini adalah Bootstrap. Bootstrap ini ya adalah gabungan daripada CSS dan juga JavaScript. Anda bisa membuka getbootstrap.com, kemudian masuk di documentation, dan situ introduction, getting starternya kita coba pakai saja yang punya Bootstrap. Nah, di sini ada starter template, kita copy saja yang ini, kemudian masukkan ke sini, Ctrl A, paste saja. Nah, ini dia. Ini sudah jadi Bootstrap kita. Hello World. Nah, jadi titelnya kita ganti dengan kita akan melakukan input data. Input data. Nah, di sini saya ganti H1-nya dengan input data mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Nah, di sini kita akan membuat form input, namun sebelum adanya form input ini kita akan membuat dulu kontainernya. Jadi ketik saja kontainer, kemudian di dalam kontainer itu ada row, kemudian di dalam row ada kolom. Oke, call-nya kita buat 6 saja, jangan banyak-banyak. Nah, di dalam ini akan kita buat form di dalam ini tadi. Nah, form sudah ada di dokumentasinya Bootstrap, kita ketik aja di sini form. Nah, di sini ada, lihat di bagian kanan ada form horizontal layout. Di layout di situ ada horizontal form. Nah, ini aja ya, cukup simple. Nanti ini kita hapus, kita ganti isinya. Oke, copy, kemudian kita kembali ke codingan, paste aja di dalam ini ya, paste. Oke. Nah, di sini tadi ada fill set. Saya kira ini tidak perlu, kita hapus saja fill set. Fill setnya dihapus, tidak perlu. Kemudian yang perlu ini juga tidak perlu, saya kira nih apa nih, checkbook ini tidak perlu, dihapus saja. Oke, checkbook, submit perlu. Nah, ini sudah ada nah, kita akan membuat input data ke dalam database ini. Berarti ada nama, NIM, email, jurusan, dan gambar. Berarti di sini kita ganti saja. Di sini adalah nama. Ini nama, kemudian ID-nya juga nama, harus sama ya. ID dan for nama, karena menggunakan label di sini. Nah, ini input tipenya adalah nama. Nama, kemudian name-nya adalah nama. Berarti ini variabel yang akan dikirim. Kemudian formnya itu adalah form metodenya adalah post, kemudian actionnya, action kita buat di sini aja dulu.
di halaman ini saja form. Yang penting adalah yang ini. Berarti ini ada satu form inputan berisi nama. Ini adalah nama mahasiswa, nama mahasiswanya. Nah, kemudian yang ini kita ganti lagi name. Name, kemudian ini juga diganti name. ID-nya juga name. Nah, ini sudah. Anda tinggal copy paste saja yang ini, copy, pindahkan ke bawah. Nah, tinggal ganti yang ini. Ini kita kemarin sip. Oke. Ini kita ganti dengan yang name email. Di sini ada email. Ini juga ada email. Name, waduh saya lupa tadi buat name variabelnya. Sini buat nama variabelnya name. Email yang di atas tadi, email yang di atas name ya. Ini nama variabel yang akan dikirim nanti. Name, email, kemudian kita tinggal copy saja. Oke, copy, habis email. Nah, ini tadi sudah selesai kita buat, tinggal lagi ada jurusan dan gambar. Jurusannya belum ya. Oh, di sini ada email, berarti kita ganti saja jurusan. Sebetulnya ini bisa di tab nih, cuman saya agak lupa nih bagaimana caranya. Oke, salah. Oh gini, email, Ctrl D. Nah, ini kita bisa langsung ganti ketiga-tiganya jadi jurusan. Nah, sekaligus ya jurusan. Jadi sekali tiga, sekali ganti. Ctrl D ternyata. Baru ingat saya. Nanti kita copy lagi di sini. Nah, habis jurusan ada gambar. Nah, gambar ini kita pakai file berarti. Nanti kita lihat lagi di Bootstrap yang inputnya file. Form untuk file. Nah, ini dia. Nah, di sini ada file browser. Nah, di sini ada beberapa sih. Input. Oke, kita cari dulu yang untuk menginputkan sebuah file. Oke, di mana dia? Saya kira file browser, file browser, ini bukan tadi ya. Tadi ada layout, checkbox, layout sudah. Oh iya, berarti cuman yang tadi aja cuman.
Nah, ini aja. Nah, di sini ada, ini saja di copy untuk file. Berarti di sini kita buat dia adalah input namanya file, kemudian di sini kelasnya file, kemudian ini adalah pilih gambar ya, pilih gambar, name ini, oh bukan di sini custom file, di tipenya adalah file, kemudian name-nya adalah file juga. Oke, kita lihat dulu sementara hasilnya. Nah, ini dia, ada nama mahasiswa. Nah, ini ada browse. Oke. Nah, ini kita ganti, tadi labelnya lupa. Labelnya belum diganti, label. Ini kita buat nama saja. Nama, name, email, kemudian habis email, jurusan, kemudian ini adalah file. Oke. Kemudian kita tes lagi, ada nama, name. Oh, ini pilih gambar. Ini cukup cantik, input datanya lebih bersahabat. Ini agak kurang leluasa, kita kasih margin top sedikit. Kita kasih di sini row, kita ganti margin topnya 4 ya. Margin top 4. Oke, sip. Nah, ini lebih bersahabat nampaknya. Kemudian ini jangan sign in, kita ganti dengan tambah data ya. Tipenya submit, jangan sign in tapi tambah. Oke, tipenya submit, name-nya kita kasih namanya adalah submit. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini tambah, ini belum ada action. Ini pilih gambar. Oke, save. Nah, silakan Anda sesuaikan dengan tampilan halaman input file kita. Nah, selanjutnya bagaimana data-data ini nanti bisa masuk ke dalam database atau tabel yang ada pada DBMS kita atau database manajemen sistem. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang perlu Anda tambahkan di sini. Yang pertama adalah koneksi ke database. Jadi kita menggunakan database MySQL, di situ harus ada namanya untuk menghubungkan antara PHP dengan DBMS atau database kita. Yang pertama yang Anda lakukan, Anda harus membuat file namanya, di sini saya buat nama filenya adalah koneksi.php. Koneksi PHP ini berfungsi nanti untuk menghubungkan ke database kita. Nah, isi koneksi PHP ini adalah nama server, kemudian juga lengkap dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Oke, langsung saja kita buat. Di sini ada PHP, kemudian ditutup. Jadi ada tag pembuka PHP, ada tag penutup, yang lupa.
Nah, kita buat sebuah variabel nama servernya. Ini servernya adalah localhost. Ini karena dia di lokal kita, maka servernya ada localhost. Kemudian ada namanya username. Username untuk database ya. Kebetulan karena dia menggunakan exam, maka akses yang adalah root. Kemudian ada password. Passwordnya kebetulan saya tidak ada password, jadi dikosongkan saja. Kemudian nama database-nya tadi database. Namanya adalah Pemogran Web 3 NIM. Oke, kemudian ini kan variabel nih. Variabel server, ada variabel username, ada variabel password, dan ada variabel database. Database ini sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Database-nya adalah pw3nim. Atau Anda bisa lihat lagi di database, di situ ada pw3nim yang saya buat. Kalau Anda berarti pw 3 digit terakhir nim Anda. Jadi masing-masing harus beda, tidak boleh sama nama database-nya ya. Kecuali nama tabel itu sama semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada perintah untuk koneksi. Jadi di sini saya buat lagi variabel namanya koneksi. Nah, isi variabel koneksi ini adalah mengkonekkan. Jadi di PHP itu ada namanya MySQL connect. Ada MySQL connect. Nah, di situ Anda bisa lihat ada username dan password. Nah, kita buat saja di sini username. Kemudian di situ ada variabel password. Kemudian ada variabel pertama server dulu ya. Di sini server dulu lah. Server, kemudian username, kemudian password, terakhir apa? Database. Oke, kutip 2. Nah, ini untuk mengkonekkan ke server. Selanjutnya kita akan cek dulu dengan MySQL connect ini tadi. Ini kita copy saja ke bawahnya. Nah, jika misalnya kita harus cek dulu, jika MySQL connect ini lain, if MySQL waduh salah, diulang lagi. If buka kurung tutup kurung MySQL underscore connect yang erno ya, yang erno, tetap buka kurung kurawal, kemudian enter, kemudian di sini tampilkan echo, kita tampilkan menggunakan H1 bahwa koneksi database gagal. Nah, kemudian kita tampilkan perintah MySQL underscore connect underscore error. Nah, dia akan menampilkannya errornya yang mana. Kemudian tutup, kutip 2 lagi, di sini H1. Ini perintah HTML. Jadi bisa juga perintah HTML itu disisip di PHP. Connect error. Oke, MySQL connect error ya. Waduh,
kiri connect error. Oke, sudah pas. Kemudian ini kutip 2. Oke, selesai. Nah, ini digunakan nanti, ini kita kondisi if ya. Kondisi if itu jika nanti sebetulnya ada else lagi, tapi kita tidak pakai yang else. Nanti kondisi tertentu baru kita gunakan kondisi if yang lainnya. Nah, ini sudah oke. Kemudian kita tes di halaman input kita. Caranya Anda cukup di baris paling atas di enter saja, paling atas, kemudian buka tab PHP, kemudian ditutup. Nah, di situ Anda bisa include nama file koneksinya, koneksi.php. Nah, coba kita lihat dulu apakah ada error atau tidak. Kalau ada error berarti gagal. Oke, enter. Nah, berarti kita coba lagi. Oke, selanjutnya ini sudah. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah kondisi if ya. Kondisi if di mana nanti apabila tombol submit ini ditekan, maka dia akan melakukan proses insert data ke database. Oke. Kita buat di sini kondisi if jika iset kemudian buka kurung string atau $post apa? $post submit tadi ya. $post submit. Nah, nanti baru di sini baru diisi echo isi data. Maksudnya ini ini query SQL ya. Akan kita gantikan nanti query SQL ini untuk mentes saja nih. Oke, saya tes dulu. Kemudian klik tambah. Nah, ini query SQL-nya sudah tampil. Query SQL ya, berarti sudah tampil. Nah, untuk mentes daripada data-data yang akan dikirim nanti, kita bisa menggunakan perintah pardam. Pardam, kemudian nama ini ya, string post. Ini string post saja. Kemudian kutip titik 2. Coba kita tes. Saya masukkan data asal-asalan dulu. Oke, klik email. Oh, email dia harus pakai @gmail.com. Nah, oke, submit. Nah, ini sudah berhasil. Datanya sudah masuk. Jadi ada variabelnya itu, ini kok name penama variabelnya nih. Name, oke, email, jurusan, kemudian ada file. File, jurusan, email, name. Ini kok name, nama. Oh, ini salah. Nama ya. Ini variabel yang akan kita tangkap nanti dan akan kita kirim ke dalam tabel ini. Tabel mahasiswa. Struktur. Nah, ini akan kita kirim ke sini nanti. Nah, caranya ya itu tadi sudah. Berarti kita akan melakukan perintah query MySQL. Jadi sini kita tinggal insert data.
perintahnya apa? Ya, perintahnya adalah mysql underscore query. Kemudian di sini dia minta itu ya. Di sini ada, saya buat di sini tadi ada koneksi, koma, kemudian kutip 2. Nah, di sini baru perintah insert. Insert huruf kecil aja, insert into nama tabelnya apa tadi? Mahasiswa Palues, insert into mahasiswa ya. Paluesnya baru dalam buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini nama variabel yang ada di tabel. Yang pertama Paluesnya adalah, di sini yang kita post tadi. Nama, berarti kita buat Paluesnya, saya enter aja lah ke bawah. Itu ada namanya string post. Ini kok yang pertama itu blank, karena di situ adalah kosong. Kemudian ada lagi di sini string underscore post, nama, oke, koma, kemudian saya copy paste aja nih. Nama, kemudian ada nim, kemudian koma lagi, email, koma lagi, ada jurusannya, kemudian ada gambar, file tadi, ada file. Nah, ini khusus untuk file, nanti kita punya metode tersendiri untuk menyimpan sebuah nama file ya. Oke, yang terakhir jangan pakai koma, tinggal kutip 2 saja di sini, kutip 2, oke. Nah, nama file, oke, kita insert into mahasiswa. Oke, kita coba saja. Kita tes nama mahasiswanya. Saya buat nama saya. NIM-nya 19.031.802.001. Emailnya adalah gmail.com. Kemudian jurusannya teknik informatika. Gambar di sini, gambar apa dibuat? Sini saya tidak punya gambar pula. Oke, ada gambar. Nah, di mana gambar saya? Di picture. Nah, di sini ada nih gambar Noah. Oke. Nah, ini aja saya buat. Amsat, open, tambah. Oke, selesai. Kita lihat. Nah, ini sudah ada, sudah berisi. NIM-nya, email, ternyata Amsat JPG. Oke. Ini kita sudah berhasil untuk input data ke database. Nah, tentunya tidak boleh NIM yang sama masuk ke dalam tabel. Nah, ini akan kita lakukan nanti sanitasi terhadap NIM, atau bisa juga sebetulnya kalau unik
ya boleh juga. Nah, itu kita sudah selesai untuk input data dan sudah dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Saya kira itu saja, kita lanjutkan video selanjutnya besok itu tentang menampilkan data ya. Untuk melihat data di PHP. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta lonceng juga. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.